Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa qala aidan qul atii'ullaha wa rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada subuh kali ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, dan di antara nikmat itu adalah kebersamaan kita untuk sama-sama mengkaji, yakni mengkaji salah satu ilmu yang merupakan warisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diwariskan kepada para ulama, dan dari para ulama diwariskan kepada kita semua. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat ini terus kita dapatkan, dan Allah langgengkan nikmat ini untuk kita semua. Salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang senantiasa istiqomah di dalam mengemban risalah Islam, istiqomah dalam mengkajinya, istiqomah di dalam mengamalkan, dan juga istiqomah dalam mendakwahkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji satu topik atau bahasan yang sebenarnya di dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis ini tidak dijelaskan secara utuh terkait dengan jenis-jenis kitab itu. Memang di bagian akhir itu ada bahasan terkait dengan a'immatul hadis wa kutubihim, imam-imam hadis dan kitab-kitab mereka. Nggak apa-apa, nanti kita akan bahas khusus tentang manhajnya. Nanti di bagian akhir kita akan belajar manhaj. Ya, manhajnya Imam Bukhari seperti apa, manhajnya Imam Muslim seperti apa dalam kitab sahihnya. Kemudian manhajnya Imam Tirmizi bagaimana dalam kitab Jami atau kitab Sunannya. Nah, itu yang nanti kita akan lebih fokuskan di bagian akhir dari kitab yang biasa kita kaji setiap hari Rabu ba'da subuh ya. Jadi kita mengkaji kitab yang ditulis oleh Abuya Al-Allamah Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Qawaidul Asasiyah fi ilmi mustalahil hadis. Terakhir kita sudah sampai pada bahasan apa kemarin, Al-Ali wan Nazil. Terakhir kita sudah masuk ke dalam bahasan Al-Ali wan Nazil. Sanad yang ali, yang tinggi, yang rantainya pendek, wan nazil, dan sanad yang nazil, yang rendah, maksudnya rantai sanadnya panjang. Jadi hari ini insya Allah kita refreshing dulu ya. Refreshingnya kita ini adalah beralih kepada topik yang lain. Kalau kita baca dalam kitab Ta'limul Muta'alim, para ulama kalau mengalami kebosanan dalam mengkaji suatu hal, maka beliau refreshing. Namun refreshingnya ulama itu adalah ganti kitab, ya, ganti topik.
ganti bahasan. Nah, inilah juga yang kita coba beberapa kali melakukan penyegaran. Kadang kita lakukan penyegaran dengan full dari awal sampai akhir tanya jawab. Begitu ya. Nah, kalau tidak salah kita pernah melakukannya 2 kali. Full tanya jawab. Pokoknya soal jawab. Hadirin bertanya, saya berikhtiar menjawab ya kalau bisa. Kalau tidak bisa, saya katakan tidak bisa. Kemudian yang kedua, refreshing kita juga pernah dalam bentuk kajian tema yang juga suplemen tambahan, yakni tobakat. Waktu itu kita menjuduli kajian kita dengan mengenal tobakat, ya, tobakat sanad. Itu sempat kita bahas tentang bahasan tobakat. Nah, untuk hari ini penyegaran kita, refreshing kita adalah mengenal kitab-kitab hadis. Ini juga penting dan kita harus tahu lebih awal ini, ya, mengenal kitab-kitab hadis harus tahu lebih awal. Karena apa? Karena bagaimanapun kita akan bersinggungan dengan kitab-kitab itu kan. Mungkin sekarang sudah ada mulai yang beli. Ya, kemarin ada berapa yang tanya ke saya. Dan kalau beli kitab apa dulu? Ya begitu. Tergantung kan. Apa dulu itu tergantung. Tergantung apa itu? Tergantung tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Bahkan ada sampai yang bertanya, cetakan mana yang bagus? Oh, tergantung. Tergantung apa? Tergantung budget kalau itu. Ya, tergantung anggaran. Jadi kita kita harus mengenal berarti kan kitab hadis itu apa dan kita memulai dari yang mana kalau hendak kita mau memiliki, mengoleksi. Karena di rumah-rumah para keluarga muslim itu bukan hanya Al-Qur'an tetapi juga harus ada kitab hadis, ya, kitab hadis. Yang seperti apa sih kitab hadis itu? Nanti kita akan coba bahas ya. Kita tidak akan bahas dulu tentang manhaj ya. Kalau udah bahas manhaj nantilah untuk penyegaran berikutnya. Nanti kita bahas khusus satu pertemuan manhaj Imam Bukhari gitu. Mungkin di akhir saja nanti di akhir. Pas kita masuk di topiknya, di bahasannya. Manhaj Imam Muslim seperti apa. Biar kita bukan hanya tahu tentang kitab Sahih Muslim, tapi tahu manhaj Imam Muslim dalam kitab Sahih. Begitu ya hadirin semua, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan saya lagi Allah Ta'ala memberikan kepada kita karunia berupa ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kalau kita ingin mengenal kitab hadis sebenarnya bahasannya mudah saja. Tapi kalau kita mau punya rujukan, kita bolehlah. Kitab yang saya rekomendasikan untuk mengenal Kutubus Sittah, kitab yang 6, bisa memiliki kitab ini. Bisa punyai kitab ini. Judulnya apa ini? Al-Kutubus Sittah wa asharu syuruhiha wa hawashiha wa abrozu dirasatil mu'asirati alaiha. Nah, ini kitabnya. Ini khusus ngebahas Kutubus Sittah. Baru 6 yang dibahas di sini. Ya, 6 kitab hadis Al-Kutub As-Sittah. Jadi yang dibahas di sini hanyalah 6. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau kalau kita ingin juga mengkaji kitab yang 6 atau kitab yang 5 lah, juga bisa mengkaji kitab ini. Ini untuk kitab yang 6. Apa ini judulnya? Judulnya adalah Syurutul A'immatis Sittah, dan juga ada kitab yang kedua Syurutul A'immatil Khamsah. Syurutul A'immatis Sittah wa Syurutul A'immatil Khamsah. Nah, jadi ini juga kitab yang bagus. Biasanya kami gunakan ini, lebih ringkas ini, untuk mengenal manhaj dari kitab-kitab yang 5 atau kitab-kitab atau imam-imam yang 5 atau imam yang 6. Baik, Iwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Karena ini adalah al-madkhal. Al-madkhal itu berarti pengantar untuk mengenal, untuk ta'aruf pertama. Kalau ta'aruf pertama ya cukup tahu nama. Begitu kan, cukup tahu nama barangkali ya, tahu alamatnya begitu ya. Ya, lebih lanjut nanti kita datangi orang tuanya lah begitu ya. Eh, untuk ta'aruf pertama kita bisa gunakan kitab ini. Ya. Judulnya adalah Al-Madkhulu ila Dirasati Sunnatin Nabawiyah. Ya, itu di dalamnya ada bahasan terkait dengan apa yang kita akan kaji, yakni apa ini ahammu kutubi sunnati nabawiyah. Kitab-kitab sunnah nabawiyah yang aham, yang paling penting. Nah, kita akan mengkaji dari sini ya. Saya tidak akan bacakan semua karena pasti akan panjang ketebalan. Saya akan pilih-pilih saja bagian-bagian pentingnya. Yang paling penting tujuan kita pada subuh kali ini adalah mengenal untuk perkenalan pertama. Ya, perkenalan keduanya nanti kita agendakan dan seterusnya sampai kita tahu manhajnya. Ya. Lebih enak lagi kita sudah memiliki kitabnya dan ikut kajiannya. Kajian Sahih Bukhari misalnya, kajian Sahih Muslim itu lebih enak lagi. Baik, kita tampilkan dulu ya. Ini adalah kitabnya. Nanti saya share. Baik, ini adalah kitabnya. Kita langsung buka ke halaman 35. Kita langsung buka ke halaman 35. Judulnya adalah ini Al-Madkhalu ila Dirasati Sunnatin Nabawiyah. Kita langsung ke halaman 35. Nah, ini dia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsani ahammu kutubi sunnatin nabawiyah minal musnadah wa ghairil musnadah. Judul pada topik kali ini adalah yakni pada pasal kedua kalau di sini yakni ahammu kutubi sunnatin nabawiyah. Kitab-kitab sunnah nabawiyah yang paling penting. Ya, kitab-kitab sunnah nabawiyah yang paling penting. Dari rumpun atau kategori al-musnadah yang menjadi sandaran, wa ghairil musnadah dan yang bukan sandaran. Wafillah berarti kalau begitu, kalau kita bicara kitab hadis, itu ada dua. Ada yang musnadah, ada yang ghair musnadah. Dapat dipahami ya sampai sini ya. Nah, misalnya ketika dikatakan Bapak Ibu kita harus punya kitab hadis. Nah, kitab hadis itu ada dua. Ada yang musnadah, ada yang ghair musnadah. Kita akan membahas satu persatu pada kism yang pertama, al-kismul awal, ahammu kutubi sunnatil musnadah. Yakni kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis yang musnadah, yang menjadi sandaran. Yang kedua, al-kismu tsani, ahammu kutubi sunnati min ghairil musnadah. Yakni kitab-kitab hadis yang apa namanya yang ghair musnadah, dan yang akan dijelaskan di sini adalah yang ahamnya, yang paling pentingnya saja ya. Jadi yang paling penting dari kitab-kitab hadis yang musnadah dan yang paling penting dari kitab-kitab hadis yang ghair musnadah. Apa gerangan yang disebut dengan kitab hadis yang musnadah dan yang ghair musnadah kita akan bahas. Nah, ini di halaman berikutnya kita sama-sama simak. Al-Qismul Awal, pada kism yang pertama disebutkan ahammu kutubi sunnatil musnadah. Yang paling penting ya dari kitab-kitab hadis yang apa? Yang musnadah. Kemudian kita sekarang mulai dari mendefinisikan berarti apa itu kitab hadis yang musnadah. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini musnadah, ini bukan musnadah. Nanti saya tanya ya, kuisnya saya tanya. Nanti hadiahnya ambil ke Ustaz Supriyadi. Beliau menyatakan begini. Yuradu bihatil kal kutubil lati tuzkaru fiha al ahadisu bil asanid
min musannifiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat marfu'atan wa ila sahabati radhiyallahu anhum idza kanat mauqufatan au ila tabi'ina idza kanat maqtu'atan wa hadza badu ahammi ma sunnifa fi hadha nau min tilkal kutub. Dari sini kita bisa jelas ya sekarang. Nah, jelas sekarang apa yang disebut dengan kitab musnadah dan bukan musnadah. Nah, ini yang musnadah dulu. Yang dimaksud katanya, yang dimaksud dengan kitab ini ya, dengan kitab tersebut, yang dimaksud dengan kitab tersebut yakni yang musnadah ya, adalah kitab yang apa? Yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis bil asanid, dengan sanad-sanad ya, min musannifiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulai musannif penyusun kitab tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat marfu'atan, kalau hadis itu marfu, atau dari mulai musannif ila sahabati radhiyallahu anhum, dari musannif, dari penyusun kitab sampai dengan sahabat, idza kanat mauqufatan, kalau hadis tersebut mauquf. Kan kalau marfu itu hadis yang sandaran akhirnya ke Rasulullah ya. Kalau mauquf sudah kita bahas, sudah lewat, sudah lama itu, yang sandaran akhirnya kepada sahabat. Kalau ini sabdanya Rasul, perbuatannya Rasul, takrirnya Rasul, sifatnya Rasul. Kalau ini adalah perbuatan atau perkataannya sahabat. Au ila tabi'in, atau kepada tabi'in ya. Dari mulai musannif ya, dari mulai penulis kitab sampai dengan tabi'in. Idza kanat maqtu'atan, kalau hadis tersebut jenis atau kategori hadis maqtu'. Nah, begitu. Jadi kemudian berikutnya akan dijelaskan. Beliau mengatakan ini katanya adalah sebagian, sekali lagi ya, ba'du aham, sudah ba'du aham lagi ya. Jadi sebagian dan sebagian juga yang paling penting dari apa yang disusun dalam di dalam jenis ini dari kitab-kitab musnadah, dari kitab-kitab yang dimaksud. Iwabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata kuncinya? Kata kuncinya ini. Jadi disebutkan di dalamnya hadis-hadis minal asan bil asanidi min musannifiha. Ilanya nanti bisa ke ila nabi atau kepada ila sahabat atau ila tabi'in. Jelas ya? Ini kata kuncinya. Kita kasih tanda. Nah, ini dia. Nah, ini adalah kata kuncinya di sini. Atau kita ini tandanya kurang rapi. Nah, ini dia ya. Jadi yang disebut dengan kitab hadis yang musnadah berarti ini. Ya, disebutkan di dalamnya hadis-hadis dengan sanadnya. Ya, dengan sanad dari siapa? Dari musannif sampai dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau marfu kan, atau sampai kepada sahabat kalau mauquf, atau kepada tabi'in kalau maqtu. Dapat dipahami ya? Jelas tidak kira-kira? Ya. Insyaallah Ustaz. Dari sini kita bisa melihat berarti kitab hadis yang musnadah, kitab hadis yang disebut musnadah oleh beliau adalah kitab hadis induk. Kalau dalam bahasa lain, dalam istilah lain disebut dengan al-masadirul asliyah. Masadir asliyah. Masadir ya, rujukan yang pokok, atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah kitab induk hadis. Ya, musnadah di sini sama dengan masadirul asliyah, yakni kitab induk hadis. Nah, berarti sekarang gampang saja. Ketika dikatakan apakah ini kitab musnadah atau masadir asliyah atau bukan, tinggal cek kitabnya. Ketika kita buka, tentu lengkap sanadnya. Oh, ini musnadah, ini masadir asliyah. Ternyata nggak ada sanadnya, nggak lengkap ya sanadnya. Di mahzub misalnya, langsung dari rawi sahabat. Oh, berarti bukan musnadah, bukan masadir asliyah. Begitu. Sekarang ini kuis dulu ya, Silakan komen di di chat ya. Kita komen di chat. Kitab Bulughul Maram, musnadah atau ghair musnadah? Kitab induk atau bukan kitab induk?
Tentu yang bisa jawab yang sudah punya bulughul maram. Ada yang jawab ghair, ada yang mengatakan musnadah. Ya, ini nyambung ghair musnadah atau wah beragam, masya Allah. Ada yang mengatakan ghair katanya, ada musnadah, ada yang ghair musnadah, ada ghair musnadah, ada musnadah kitab induk belum tahu. Ada ya. Tidak itu tidak apa? Tidak musnadah berarti kan? Ghair musnadah. Tapi yang benar adalah ghair musnadah. Kalau kita punya kitab apa? Kitab Bulughul Maram, coba dibuka. Langsung disebutkan di sana rawi sahabat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Ya, enggak disebutkan sanadnya. Hadatsana fulan qala hadatsana fulan qala hadatsana fulan an fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru lengkap. Ya, itu musnadah. Ya, itu namanya musnadah. Kalau yang lengkap. Kalau yang langsung an Abi Hurairah, an Ibni Abbasin, an Ibni Umar, itu bukan musnadah. Itu namanya ghair musnadah atau bukan kitab induk. Ya. Yang kedua, tadi yang betul berapa orang ya, yang salah berapa orang. Kalau yang kedua yang mudah dulu. Misalnya Sunan At-Tirmizi, musnadah atau ghair musnadah? Wah, musnadah ya. Musnadah atau kitab induk. Wah, ini 100% betul semua ini. Alhamdulillah. Ya, 100% betul semua. Ya. 100% dari yang jawab maksudnya. Ya, udah cukup. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau kita buka kitab sahih kitab Sunan Tirmizi itu lengkap disebutkan, sanadnya lengkap disebutkan. Ya, disebutkan sanadnya. Satu lagi adalah kitab yang paling populer ya, yang banyak sekali dibahas. Kitab Riyadhus Shalihin. Nah, gimana nih? Riyadhus Shalihin. Musnadah atau ghair musnadah? Wah, semuanya mengatakan ghair. Ya, ghair musnadah. Ya. Tayyib ya. Tamam, bagus. Sudah, betul. Berarti sudah bisa membedakan mana kitab musnadah dan mana yang ghair musnadah. Maaf yang di komennya di mana di YouTube saya nggak bisa menyimak ya. Nanti biarkan Ustaz Supriyadi atau operator yang memberikan feedback ya. Kalau yang di Zoom langsung saya bisa lihat. Nah, jadi ghair musnadah katanya. Ya, bagi yang punya kitab sahih tadi Kitab Riyadhus Shalihin kita buka misalnya nih ya. Kita buka ini kitabnya Riyadhus Shalihin. Wah, besar sekali ini kitab ini. Ya, kita buka. Ternyata dikatakan di sini ketika buka hadisnya tidak disebut seluruh sanadnya. Yang ada adalah langsung rawi sahabat. Di mahzub ini namanya. Di mahzub dihilangkan. Contoh misalnya dalam satu hadis an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Nah, ini namanya ghair musnada. Kenapa? Karena langsung dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu sahabat. Terakhir. Minggu bulan lalu kita banyak melihat daurah-daurah kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya. Saya sendiri termasuk yang menyelenggarakan daurah kitab Syama'il Muhammadiyah. Nah, kitab Syama'il Muhammadiyah itu apakah kitab yang musnadah atau ghair musnadah? Terakhir nih. Oh, ini terbagi dua ya. Ada faksi ghair musnadah, ada faksi musnadah. Masya Allah. Ya.
Yang jawabannya betul itu sebenarnya punya kitabnya Mas ya, atau yang pernah ikut daurahnya. Ini kalau ke saya ada feedback kenapa ya? Suaranya mantul lagi gitu. Baik, ya ini kayaknya 50-50 ya, 50-50 ya, Syama'il Muhammadiyah. Sekarang begini, yang punya kitabnya ya bisa buka, lengkap tidak sanadnya? Oh lengkap, berarti musnada. Nah begitu ya, dibuka kitabnya, apa lengkap kan? Hadasana fulan, qala hadasana lengkap dari mulai Imam Tirmidzi ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya terus sampai dengan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, di sini saya ikut daurahnya ya, daurah ada dengan Kiai Yasin, ada dengan saya. Ya, taib, taib. Itu ya, jadi isinya kitab Syama'il Muhammadiyah itu lengkap ya dengan sanad dari mulai Imam At-Tirmizi sebagai musannif kitab sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sampai kepada sahabat radhiyallahu anhu. Maka musnadah berarti. Jadi kalau kita membaca misalnya dalam bab terakhir, apa bab terakhir? Dari Syama'il Muhammadiyah apa bab terakhir? Masih ingat? Tentang ya, tentang melihat siapa? Melihat Nabi. Di mana? Fil manam, dalam mimpi. Ya. Nah, kemudian di sana dikatakan misalnya kita sebutkan hadisnya, kemudian rawahu atau akhrajahu at-Tirmizi. Nah, itu betul ya, meriwayatkan, telah mengeluarkan Imam At-Tirmizi. Baik, ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat mimpi bertemu Nabi ya, mudah-mudahan ya, dan nggak usah bawa handphone lah ya, nggak usah direkam. Mimpi kok harus direkam. Zaman sekarang emang udah kacau ya. Mimpi aja harus ada buktinya ya Allah. Sahabat-sahabat semua begini. Implikasinya ini kita kajiannya ringan aja ya, nggak apa-apa ya. Karena kalau ingin apa namanya menuntaskan, oh banyak sekali. Nanti bertahap saja, bertahap apa. Nah, kalau kita kemudian sedang ceramah atau sedang mengisi kajian, misalnya ketika kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza, kemudian kita akhiri dengan apa? Rawahu at-Tirmizi atau akhrajahu at-Tirmizi. Maka itu benar. Rawahu atau apa? Apa namanya itu? Akhrajahu, sama saja. Rawahu telah meriwayatkan siapa At-Tirmizi. Akhrajahu telah mengeluarkan hadis tersebut siapa At-Tirmizi. Itu betul. Kenapa? Karena sama ilmu Muhammadiyah ataupun tadi itu Sunan Tirmizi adalah kitab yang musnad. Tapi jangan coba-coba mengatakan misalnya rawahu An-Nawawi, itu salah. Ya. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi tidak menyusun kitab yang musnadah. Arba'un Nawawi, tadi Riyadhus Shalihin, itu bukanlah kitab yang musnad, itu yang ghair musnad. Ghair apa namanya? Selain atau bukan kitab yang menjadi induk ya, atau bukan mashadir asli. Atau bisa kita katakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya rawahu Ibnu Hajar, berkata apa, meriwayatkan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, fi Bulughil Maram, dalam kitab Bulughul Maram, itu salah. Ya, kenapa? Karena Bulughul Maram bukan apa tadi? Kitab yang musnad atau bukan mashadir asliyah. Begitu ya. Ini sini ada yang komentar. Saya belum paham Ustaz. Ini Bu Wiwin. Jadi begini Bu Wiwin. Bu Wiwin kan punya kitab tuh ceritanya. Kitabnya kitab apa? Kitab Bulughul Maram misalnya. Ada hadis Nabi kan di sana? Dibaca oleh Bu Wiwin. Kemudian ketika Bu Wiwin menyampaikan ke orang lain, telah bersabda Nabi SAW sebagaimana riwayat Ibnu Hajar. Itu salah. Ya, itu salah. Karena Ibnu Hajar tidak punya kitab musnadah, tidak menyusun kitab apa? Yang induk dalam bidang hadis. Beliau itu kan mensyarah, atau Bulughul Maram itu sifatnya kumpulan hadis tematik. Ya. Kitab hadis tematik, ya. Atau disebut dengan hadis-hadis maudhu'i,
tentang hadis ahkam di sana. Hadis tematik tentang hadis ahkam, hadis-hadis hukum. Begitu ya, mulai gambar ya, tergambar ya, jelas. Tapi kalau memang hadis itu ditemukan di dalam kitab induk, maka kita katakan misalnya, oh ada dalam kitab Abu Daud, maka kita katakan akhrajahu Abu Daud, akhrajahu An-Nasa'i, gitu ya. Rawahu At-Tirmizi misalnya, rawahu At-Tabarani, rawahu dan seterusnya. Ya. Ada yang bertanya di sini kitab Uqudul Lijain termasuk apa Ustadz? Coba dibuka hadisnya, ya, dibuka kitabnya. Pas dicek hadisnya lengkap nggak sanadnya? Nggak lengkap, ya. Nah, itu bukan kitab musnadah, bukan kitab induk dalam bidang hadis. Jelas ya, itu kitab fikih kan? Baik. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Mana? Nah, apa saja yang terkategori kitab yang musnadah, yang apa tuh? Yang induk, yang mashadir asli ya. Yang pertama adalah awalan as-sihah. Jadi yang termasuk dalam kitab induk itu yang pertama awalan as-sihah, yakni kelompok as-sihah. Dikatakan di sana as-sihahu wahiduha as-sahih. As-sihah itu kan jamak, bentuk tunggalnya adalah sahih. Apa itu kitab as-sahih atau kitab as-sihah? Jawabannya adalah hiyal kutubul lati iltazama fiha ashabuha as-sihata wa hiya katsiratun. Ya. Walakin lam yastaqim hadza bihasabi waqi'il hali illa lisaykhain al-Bukhari wa Muslim wa amma siwahuma faqad waqa'a fi tasanifihim al-hasanu wa dha'ifu wa min asyhari hadhil kutub al-awwal sahihul Bukhari dan seterusnya ya. Kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah as-sihah. Yakni jamak dari sahih. Berarti jenis-jenis kitab yang disebut dengan kitab sahih. Apa itu kitab sahih atau kitab as-sihah? Jamaknya sihah ya. Adalah kitab katanya, kitab-kitab yang memang penyusunnya itu memastikan di dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis sahih. Dan wahiyya katsiratun dan ia itu adalah banyak ya. Jadi kitab hadis yang termasuk dalam rumpun as-sihah itu jumlahnya banyak. Wahiyya katsirah ya, banyak ya. Nah, akan tetapi katanya yang memang apa namanya? Yang memang dipastikan kesahihannya begitu ya adalah Bukhari dan Muslim. Jadi beliau mengatakan tetapi yang memang betul-betul yang apa kebanyakan itu tidak kokoh gitu. Kebanyakan tidak kokoh, tidak apa namanya? Tidak pasti di dalamnya itu hanyalah hadis-hadis sahih. Kecuali karya dari dua imam, yakni lisaykhain. Siapa? Yakni Al-Bukhari wa Muslimin. Jelas ya? Habisnya jelas saya kira. Saya ulangi lagi. Kelompok as-sihah atau kitab sahih itu adalah kitab yang memang si penulisnya, si penyusunnya sudah memastikan bahwa kitab tersebut terdiri dari hadis sahih saja. Nah, kita kasih tanda, ini definisinya. Nah, ini definisinya. Baik, jelas ya? Jadi kitab yang di mana penulisnya, penyusunnya memastikan di dalamnya hanyalah kitab yang mengandung hadis-hadis sahih. Dan jumlahnya memang banyak. Tidak semuanya memang kokoh atau konsisten menunjukkan hadis-hadisnya sahih saja. Kecuali li syaikhain, kecuali karya dari dua syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Wa amma siwahuma, adapun selain dari keduanya katanya, sungguh telah terdapat di dalam tasonifihim, di dalam susunan kitabnya itu, di dalam karya mereka itu, al-hasan, ada yang hadis hasan juga, wa dhaif, bahkan ada yang dhaif, begitu ya. Walaupun dinamai sebagai hadis kitab hadis sahih. Contoh misalnya nanti kita akan jumpai dalam
Sahih Ibnu Hibban. Nah, disebutnya Sahih Ibnu Hibban, tapi ketika diteliti ulang oleh para ulama, ada berapa hadis yang sebenarnya adalah hasan, ada juga yang sebenarnya adalah dhaif. Ya, karena beliau termasuk yang longgar kan, Ibnu Hibban termasuk yang longgar dalam melakukan seleksi hadis. Jelas ya, pokoknya kalau ada kitab di mana penulisnya sudah mengatakan kitab ini mengandung hadis sahih saja, itu kelompok as-sihah. Kelompok as-sihah. Apa saja kelompok as-sihah? Yang pertama tentu saja adalah yang terkenal Sahih Bukhari. Ya, yang pertama Sahih Bukhari. Karya siapa ini? Lil Imami Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Karya dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kalau nama lengkapnya dan nama terkenalnya adalah Imam Bukhari. Beliau wafat tahun 256 Hijriyah. Sebenarnya karya beliau itu namanya bukan Sahih Bukhari, itu nama masyhurnya. Sammahu musannifuhu, telah menamainya siapa? Musannifuhu, yakni penyusunnya sendiri ya Imam Bukhari, dengan nama ini, Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasaru min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Oh, ini nama apa namanya? Nama lengkapnya dari kitab beliau. Nah, kita kasih tanda. Nah, ini dia, kita kasih tanda. Jadi katanya sammahu musannifuhu bil jami'il musnadis sahihi al mukhtasari min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya itu. Tapi terkenalnya, masyhurnya adalah dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Dan dikatakan di sini adalah huwa awwalu kitabin jumi'a fi daffataihi adadan kabiran minal ahadits sahihah wa yahtalul martabatal ula min baina kutubil hadis 'alal itlaq. Ya. Dan memang kitab hadis ini adalah kitab pertama ya yang menyusun hadis, menghimpun hadis yang di dalamnya hanyalah hadis sahih. Kalau ditanya kitab hadis apa yang pertama kali menghimpun hadis-hadis sahih dalamnya, ya ini Sahih Bukhari. Begitu ya. Bahkan dikatakan sebagai apa? Sebagai kitab yang menempati martabat tertinggi di dalam kitab-kitab hadis. Alal itlaq, secara mutlak ya, secara mutlak. Nah, itulah. Dan dikatakan di sini bahwa rotabahul musannifu ala abwabil fiqhiyah. Jadi penulis kitab ini, yakni Imam Bukhari, menyusun kitab ini dengan menyusun berdasarkan bab-bab fiqih, ya, berdasarkan bab-bab fiqih. Dan untuk memahami tentang aspek fikihnya beliau, berarti tinggal dilihat dari tarjamatul babnya, judul babnya itu ya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana pandangan fikihnya Imam Bukhari, ya lihat tarjamatul babnya. Ya, ada kitabnya khusus itu, jadi silahkan dibeli, dicari lah. Ya, yakni kitab yang membahas tentang atau mensyarah tentang tarjamatul bab dari Sahih Bukhari. Ya, kalau di Ma'had kami ini pernah kita kaji, sudah kita pernah daurahkan terkait dengan tarojum ya dari abwab di dalam kitab-kitab seperti Sahih Bukhari. Karena tarjamatul bab itu menunjukkan fikihnya Imam Bukhari, pandangan fikihnya Imam Bukhari. Nah, begitu ya, insya Allah jelas ya. Ini udah hampir jam 6 ternyata. Kita mau detailkan atau global dulu? Mungkin global dulu ya, khawatir nggak cukup waktunya. Nggak apa, kita global dulu. Biar pendetailan nanti saja di pertemuan khusus. Ini untuk memberikan gambaran kepada Ikhwan semua tentang apa sih kitab hadis itu. Kalau gitu saya lewat saja, ini nggak akan saya jelaskan, ini lewat. Ini juga saya lewat. Nah, paling ini pengetahuan saja. Kitab hadis Bukhari itu ada berapa hadis isinya? Dijelaskan di sini ada 97 bab ya. Kitab di sini namanya bab. Kemudian ada 340 abwab, berarti di sini
subbab lah dalam bahasa kita ya. Kalau dalam hadis kan ada kitab, ada bab. Gitu. Kitab ada bab. Kalau kita terjemahkan barangkali kitab ini kisem, bagian ya, chapter atau apa ya. Kalau bab itu di bawahnya. Boleh juga dikatakan ini bab, ini subbab. Jumlah hadisnya ada 9.082. Itu dengan pengulangan. Kalau tanpa pengulangan itu hanya 2.602 hadis. Ini menurut siapa sih hitungan ini? Hitungan ini kita lihat menurut hitungan dari ini. Menurut hitungan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang kemudian sudah ditahqiq oleh Ustadz Fuad Abdul Baqi. Ya, adapun dalam hitungan adapun menurut hitungan Ustadz Fuad Abdul Baqi jumlahnya adalah 8.563 hadis, itu pun dengan pengulangan ya. Jadi beda hitungan antara Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan Ustadz Fuad Abdul Baqi. Beliau mengatakan 8.563 kalau 7.563 7.563 kalau kata Ustadz Fuad Abdul Baqi. 7.000 kan? Kalau hitungannya Ibnu Hajar di sini mana? Nah ini. Ya ini 9.082 ya. Jadi berbeda perhitungannya. Tapi syarah yang paling terkenal adalah Fathul Bari. Wa ahammu syuruhihi. Syarahnya yang paling aham, yang paling penting adalah Fathul Bari, karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga Umdatul Qari, yakni karya dari Al-Alamah Badruddin Al-Aini ya. Beda mazhab. Banyak Fathul Bari juga, nanti ada Fathul Barinya Ibnu Rajab, ada juga karya Ibnu Battal. Pokoknya seisi rumah saya ini kalau masukin untuk sekedar syarah Sahih Bukhari saja itu nggak tahu cukup atau enggak. Ya. Dengan ruangan yang tersisa nggak tahu cukup atau tidak. Bayangkan Iwafillah, hanya untuk syarah Sahih Bukhari. Ya. Banyak sekali ya Allah. Berikutnya ini saya singkat dulu ya. Kalau penasaran tentang manhajnya nanti belakangan. Sahih Muslim berikutnya. Apa itu Sahih Muslim? Adalah kitab yang disusun oleh Imam Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Kalau Imam Bukhari dari Bukhara, kayaknya dari Naisabur. Kalau Bukhara itu pecahan mana? Uni Soviet, Uzbekistan ya. Kalau Naisabur sekarang berarti masuk daerah Iran ya. Ya. Kemudian beliau sebenarnya menamai kitabnya bukan Sahih Muslim. Dikatakan di sini ya, untuk Sahih Muslim sendiri ya, untuk Sahih Muslim sendiri namanya bukan Sahih Muslim tapi apa? Sammahul musannifu bil musnadis sahihil mukhtasari min sunani binaqlil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini judul kitab ini. Ya. Musnad, sudah musnad sahih mukhtasar. Mukhtasar. Tadi Sahih Bukhari juga beliau menyebutnya Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Mukhtasar. Kitab yang jami menghimpun semua bab, musnad berarti mutasil dan nyampe ke Rasulullah, sahih berarti kitabnya sahih saja, mukhtasar dari ringkasan. Ya, dari umur ya Rasulullah, dari perkara-perkara terkait dengan Rasulullah dan juga sunnahnya dan kehidupannya ya dalam keseharian. Nah ini sama untuk Sahih Muslim juga beliau menamainya adalah dengan kitab apa? Dengan kitab Mukhtasar. Kitab Mukhtasar. Jadi Sahih Muslim ini disebut dengan kitab Mukhtasar. Nah beliau menamainya ini Al-Musnad, kitab hadis yang musnad bersambung ya, musnad ini bersambung dan juga nyampe ke Rasulullah. As-Sahih berarti sahih kitab hadisnya sahih. Mukhtasar ringkasan. Minas sunan ya, dari sunnah-sunnah. Binaqlil adli anil adli, yang diriwayatkan dari rawi yang adil, dari rawi yang adil lagi, dan juga akhirnya berujung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah definisi dari definisi ini adalah nama lain dari kitab Sahih Muslim. Ya ini kita lewat dulu. Adapun martabatnya dikatakan di sini martabatnya masuk martabat kedua. Menurut jumhur ya, martabat pertama adalah Sahih Bukhari, kedudukan kedua Sahih Muslim. Menurut jumhur, karena ada juga yang mengatakan Sahih Muslim di atas lebih tinggi daripada Sahih Bukhari.
Sama juga ini penulisnya rattabahul musannifu ala abwabil fiqhiyah tartiban daqiqan. Sama ya. Jadi menyusunnya dengan susunan bab-bab fiqih. Tapi memang karena ini jami berarti mencakup semua hal, termasuk ada bab akidahnya juga ya, bab tentang mukjizat dan seterusnya. Jumlah hadisnya berapa? Jumlah hadisnya adalah kalau dengan pengulangan atau dengan tanpa pengulangan berbeda. Kalau tanpa pengulangan berarti 3033. Ya, kalau dengan pengulangan berarti 7581 ya. Adapun syarah yang terkenal di sini wamin ahammi syuruhihi, syarah yang terkenal adalah Al-Minhaj. Ya, ini karya dari Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Yang kita sering kenal dengan syarah Sahih Muslim ya. Itu nama kitabnya Al-Minhaj kan. Baik, berikutnya masih dalam rumpun As-Sihah ada juga kitab Sahih, yakni Sahih Ibnu Huzaimah. Nah, kedudukannya itu di bawah kitab Sahih yang dua tadi. Untuk Sahih Ibnu Huzaimah itu di bawah kitab Sahih yang dua tadi. Ya. Jadi ini adalah Sahih menurut Ibnu Huzaimah. Beliau menyebutkan kitab hadis yang disusunnya sebagai kitab Sahih. Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa hadis ini rawahu Ibnu Huzaimah, telah meriwayatkan Ibnu Huzaimah, itu sahih hadis itu menurut Ibnu Huzaimah. Namun lebih di bawah kedudukannya. Kita lewat saja. Ada juga berikutnya Sahih Ibnu Hibban. Ya, Sahih Ibnu Hibban. Artinya kalau kita menemukan hadis kemudian disebutkan misalnya rawahu Ibnu Hibban, telah meriwayatkan Ibnu Hibban, berarti hadis tersebut hadis sahih menurut Ibnu Hibban, ya, minimal menurut Ibnu Hibban. Nah, kedudukannya di bawah lagi, artinya di dalam Sahih Ibnu Hibban ketika dicek lagi oleh para ulama tidak semuanya sahih, ada yang hasannya. Bahkan sebagiannya dikatakan ada yang dhaifnya. Ya, kenapa? Karena beliau longgar dalam melakukan seleksi terhadap hadis. Nggak ketat dan longgar. Nah, itu Sahih. Berikutnya ada Mustadrak ala Sahihain karya Imam Hakim atau sering dikenal dengan sebutan Mustadrak al-Hakim. Ini juga adalah kitab sahih menurut standarnya Imam Hakim ya. Begitu. Ini martabatnya, kedudukannya lebih rendah lagi. Di dalamnya bahkan ada kitab-kitab yang kedhaifannya parah. Ya, ada hadis-hadis yang kedhaifannya parah di Mustadrak al-Hakim. Jadi tidak semua hadisnya sahih. Jelas ya, cuman itu aja lah ya. Hadis yang memang ada di dalam yang masuk dalam rumpun as-sihah. Nah, untuk Mustadrak al-Hakim memang di sini ada 3 rumpun, ada 3 kategori, ada hadis-hadis sahih menurut syarat Bukhari Muslim ada. Ada juga hadis-hadis sahih ya yang menurutnya gitu, sahih menurut menurut Al-Hakim, tetapi tidak sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Bahkan juga beliau menyebutkan hadis-hadis yang atau tidak sahih ya. Tidak sahih. Jadi dalam Mustadrak al-Hakim itu udah campur-campur. Ada yang terkategori hadis itu sahih menurut syarat Bukhari Muslim, ya kata beliau ya, kata Imam Hakim. Ada yang hadis itu yang sahih menurutnya namun tidak sesuai dengan syarat Bukhari Muslim. Ada juga hadis-hadis yang tidak sahih tetapi beliau cantumkan. Nah, itu adalah rumpun yang pertama, rumpun as-sihah. Rumpun yang kedua, ini ringkas penjelasannya, kalau bahasanya panjang. Yakni sanian as-sunan, yakni kelompok as-sunan. Kelompok sunan. As-sunan wahiduha sunnah. Jadi jamaknya sunan, tunggalnya adalah sunnah. Kitab apa sih as-sunan itu? Dikatakan di sini ya untuk kelompok yang kedua, yakni as-sunan, kita kasih tanda, adalah hiyal kutubul lati tajma'u hadisal ahkamil marfu'ah murattabatan ala abwabil fiqhi. Oh, berarti kitab yang disebut dengan sunan ini adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis ahkam. Catat ya, menghimpun hadis-hadis ahkam yang marfu', yang disusun berdasarkan susunan bab fikih. Ini namanya kitab hadis sunan. Apa saja kitab-kitab sunan ini? Banyak ya. Apa saja bab fikih yang dimaksud, dari mulai bab tohara, bab sholat, bab zakat, bab haji sampai akhir. Ya. Dan kitab sunan itu pada kebanyakannya tidak ada bab-bab tentang akidah ya, bab tentang tarikh, bab tentang fitan,
meski demikian kalau di Imam Tirmizi ada bab tentang fitan, ada ya, fitnah akhir zaman. Makanya Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi itu banyak yang menyebutnya Jami Tirmizi, bukan Sunan Tirmizi. Ya, tapi Jami Tirmizi. Kenapa? Karena menghimpun banyak hal di sana, bukan hanya masalah fikih tapi juga masalah kemukjizatan dan seterusnya tentang akidah. Saya langsung ke contoh saja. Ini adalah kutub atau kitab-kitab yang paling penting atau yang min asyhariha wa ahammiha, ya. Jadi yang paling masyhur dan paling penting. Artinya selain dari ini banyak. Ya, ini adalah yang paling masyhur dan paling penting. Contoh Sunan Abi Daud, ya, karya dari Abu Daud. Jadi ini adalah kitab induk, ini kitab musnada, kitab induk juga. Ya. Dan ini ditulis oleh Imam Abu Daud As-Sijistani, ya. Dan ini adalah kitab yang sangat luar biasa menghimpun fikih, ya, menghimpun aspek fikih. Berikutnya apalagi Sunan At-Tirmizi, ya. Ada Sunan Tirmizi, sama juga ini karya Imam Tirmizi. Bahkan beliau menjuduli kitabnya Sammahul Musannifu bil Jami'il Mukhtasari minas Sunani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam seterusnya. Jadi memang beliau menamainya Al-Jami memang, ya. Ya, jadi makanya sering disebut Jami Tirmizi. Selain sebutan lain yakni Sunan Tirmizi. Ini termasuk kitab Sunan karena bab fikihnya lebih menonjol, Sunan fikihnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Sunan An-Nasai, jelas ya. Yang berikutnya yang keempat adalah Sunan Ibni Majah, gitu. Contoh yang lainnya lagi apa selain Sunan Ibni Majah? Oh banyak. Di antara di sini yang disebutkan adalah Sunan Ad-Darimi, ini juga kitab musnada dari kelompok As-Sunan. Ya. Kemudian berikutnya lagi apa? Sunan Daraqutni. Jangan sebut Daruqutni, ya, yang benar Daraqutni, betul di sini. Ada Sunan Kubro Baihaqi atau Sunan Kabir Baihaqi. Ini juga kelompok As-Sunan. Dah selesai. Berikutnya adalah rumpun yang ketiga, Thalisan Al-Muwatta', ya, Muwatta'at. Jadi kelompok Muwatta'at. Nah, Muwatta'at ini jamak dari Muwatta', ya. Apa itu kitab Muwatta? Ini definisinya. Kitab Muwatta ini adalah kitab yang susunannya berdasarkan susunan fikih. Hiyal kutubul murattabatu ala abwabil fiqhiyah. Kitab hadis yang susunannya, tartibnya berdasarkan tartib fikih. Ya, di dalamnya dikatakan di sini alati tashtamilu ala ahadisil marfu'ati wal mauqufati wal maqtu'ah. Di dalamnya menghimpun hadis-hadis, ada yang marfu, ada yang mauquf, ada yang maqtu', ya. Ini hadis kitab hadis Muwatta', seperti Muwatta'nya banyak, ya. Muwatta' Imam Malik contohnya. Muwatta' Imam Malik. Nah, itu. Jadi babnya bab fikih, ya, sama. Susunannya berdasarkan susunan fikih. Ada kitabut thaharah, kitabus shalat dan seterusnya. Berikutnya ada rumpun yang keempat adalah al-musannafat, ya. Al-musannafat jamak dari musannaf. Contohnya banyak di sini, ada Musannaf Abdurrazzaq, ya, banyak. Apa sih yang disebut dengan kitab musannaf? Nah, ini definisinya. Nah, ya, ini kitab yang tartibnya atau susunannya itu sama berdasarkan susunan fikih. Ya, di dalamnya menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga termasuk akwal sahabat. Nah, berarti di sini di dalamnya juga ada apa? Ada akwal sahabat. Termasuk juga di sini katakan fatwa tabiin, ya, fatwa tabiin. Jadi kalau kita baca kitab Muwatta, kitab Musannaf, di dalamnya lengkap, bukan hanya tadi tashtamilu ala ahadisin nabawiyah, tapi wa aqwalis sahabat wa fatwa tabi'in. Gitu. Bahkan dikatakan di sini wa fatwa atba'i tabi'in ahyanan. Ya, kadang juga ada fatwa tabi'in, begitu, ya. Jadi kalau kita bicara musannaf tidak semuanya sabda Nabi, gitu, ya. Itu ada Musannaf Abdurrazzaq, kemudian apalagi ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ini banyak nih, ya, berapa jilid ini, dan di dalamnya ada fatwa-fatwa sahabat dan termasuk tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lengkap sekali.
Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana luasnya Islam itu ya, di kalangan sahabat dan di kalangan tabi'in, baca ini Musannaf Ibni Abi Syaibah. Kita baru akan terbuka mata kita, keren banget gitu ya. Dan luas banget gitu cakupan Islam itu, pembahasan fikih dan segala macamnya di kalangan sahabat dan tabi'in. Hari ini mungkin kita taunya fikih 4 mazhab, ya kan? Fikih 4 mazhab tahu ya. Tapi kalau kita baca Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu fikih ratusan mazhab. Ya, fikih puluhan mazhab begitu. Allahu Akbar ya. Kalau sekarang kita kenalnya fikih 4 mazhab. Udah merasa keren kan? Lulus menguasai fikih 4 mazhab. Kalau kita baca Musannaf Ibni Abi Syaibah, itu puluhan atau bahkan ratusan mazhab. Ini kemudian mungkin muncul pertanyaan tadi, Sunan, Muwatta'at dan Musannafat kok mirip-mirip ya? Nah, ini jawabannya. Al-farqu baina sunani wal muwatta'ati wal musannafat. Apa sih bedanya antara sunan, kitab muwatta' dan kitab musannaf? Jawabannya adalah gini. Al-muwatta'at ya, kal musannafati tamaman. Ya. Wa ini ikhtalafat tasmiyatu. Jadi muwatta' dengan musannaf itu sama. Sama. Beda apa? Beda nama saja. Ya. Ya, beda nama saja. Sekarang begini. Apa namanya? Bedakan sekarang muwatta' dengan sunan berarti kan? Dengan sunan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan apa namanya? Muwatta' dan sunan, itu sebenarnya sama saja. Sebenarnya. Bedanya apa? Yang membedakan adalah ini. Illa annas sunana yultazamu fiha zikrul marfu'i bisyaklin aglab. Ya. Antara muwatta' dengan sunan juga sama. Menghimpun hadis dan berdasarkan urutan fikih. Hanya saja kitab sunan di dalamnya dipastikan semuanya marfu. Tapi ini bisyaklin aglab ya, secara umum begitu. Ada juga yang mauquf. Tapi kalau muwatta' campur-campur kan, ada yang sabda Nabi, ada yang pendapat sahabat, pendapat tabi'in gitu. Kalau muwatta'. Tapi kalau sunan itu aglabnya adalah Nabi saja. Ya, sabda Nabi saja, perbuatan Nabi saja. Jelas ya? Terakhir adalah masanid, kitab-kitab masanid, jamak dari musnad. Yang terkenal apa? Kita mengenal Musnad Ahmad. Kalau musnad itu apa sih sebetulnya? Ini. Nah, jadi kitab musnad itu adalah kitab yang tidak disusun berdasarkan susunan kitab-kitab fikih. Kebalikannya kalau ini ya. Tetapi apa? Disusun berdasarkan rawi sahabat ya. Jadi disusun berdasarkan rawi sahabat. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi dikatakan di sini bal maudu'uhu ja'alu hadisi kulli sahabiyyin ala hiddatin ya sahihan kana au hasanan au dhaifan. Jadi berdasarkan rawi sahabat, misalnya bab Abu Bakar As-Siddiq apa saja hadisnya, bab Umar bin Khattab apa saja hadisnya, begitu. Jadi bukan berdasarkan bab fikih, itu musnad. Ada Musnad Ahmad yang terkenal nih ya. Ini semuanya yang apa? Wahadihi ba'du ashhari kutubi ya, yang ashhar yang paling terkenal. Ada Musnad Ahmad, ada Musnad Al-Bazzar. Ya. Ada juga apa lagi? Ada lagi Musnad Abi Ya'la. Oh, banyak sekali ya kitab hadis itu. Iya, banyak. Nah, yang berikutnya adalah kitab yang ghair musnadah. Berarti kalau ghair musnadah ini saja kan. Yang dimaksud dengan kitab hadis ghair musnadah itu adalah yang tidak mencantumkan apa? Tidak mencantumkan sanadnya secara lengkap. Itu yang ghair musnadah. Contoh ada Arba'un Nawawi, hadis Arba'in Nawawi ya. Yang kedua ada Riyadhus Shalihin. Yang ketiga di sini apa? Yang ketiga contohnya adalah Targhib wa Tarhib ya, kitab-kitab Targhib wa Tarhib. Ada juga kitab Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul. Ini juga termasuk ghair musnadah. Kenapa? Karena tanpa menyebutkan sanadnya. Termasuk Bulughul Maram ya, Umdatul Ahkam kalau saya harus tambahkan. Jelas ya, gambar ya? Itulah peta umum, ada kitab hadis yang musnadah,
ada yang ghair musnadah, ada yang masodir asliyah, ada yang bukan masodir asliyah. Ada yang kitab induk, ada yang bukan kitab induk gitu. Untuk yang kitab induk dibagi beberapa rumpun. Pertama rumpun as-sihah, kelompok kitab-kitab sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, dan Mustadrak Al-Hakim. Rumpun yang kedua masih yang musnadah, yang kitab induk, ada apa kelompok as-sunan. Ada sunan apa? Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni. Kelompok yang ketiga adalah apa tadi? Al-Muwatta'at. Ya, kitab-kitab muwatta. Berikutnya adalah Al-Musannafat, kitab-kitab musannaf. Yang kelima adalah Al-Masanid, kitab-kitab musnad. Ya, Musnad Ahmad misalnya tadi, Musnad Al-Bazzar. Itu semuanya adalah dalam rumpun kitab hadis yang menjadi rujukan, menjadi sandaran, artinya kitab induk lengkap dengan sanadnya. Apakah hanya tadi yang terkategori kitab hadis induk? Enggak, masih banyak yang lain. Ada puluhan, ratusan. Ya. Rumah saya ini nggak cukup lah untuk nampung kitab yang musnadah saja, nggak cukup. Apalagi syarahnya, udah nggak cukup aja. Ya, udah nggak cukup untuk tidur, udah nggak ada tempat. Ya, dapur semua penuh sama kitab syarah. kalau disimpun semuanya. Ini untuk kitab induknya saja, belum ke syarahnya, udah ratusan. Nah, kemudian yang ghair musnadah yang tanpa menyebutkan sanadnya, ada Arba'in Nawawi, ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, ada Targhib wa Tarhib, ada Umdatul Ahkam, begitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sebelum saya tutup, saya ingin berikan satu kuis lagi, pertanyaan lagi. Kalau tafsir At-Tabari itu kitab hadis musnadah atau ghair musnadah? Kitab tafsir At-Tabari. Silakan. Ghair katanya. Baru satu orang yang menjawab. Mungkin belum pegang ininya juga Ustaz. Kitab. Oh, belum tahu juga ya. Belum tahu juga ya. Bingung jawabnya, belum punya kitabnya gimana. Ada yang musnadah, ada ghair musnadah, Masya Allah ya. Pokoknya walaupun belum punya kitab, yang penting jawab saja ya. Alhamdulillah. Nah, untuk apa tadi, kitab tafsir Tabari itu adalah kitab yang musnadah. Ya, kitab musnadah. Kitab hadis yang menjadi sandaran, kitab induk. Loh, ada yang protes. Kenapa? Namanya aja kitab fikih. Ya, namanya kitab tafsir apa? Namanya kitab tafsir Tabari. Kenapa dianggap sebagai kitab induk hadis? Coba kita buka kitab tafsir Tabari. Pas dibuka, kita lihat apanya? Kita lihat hadisnya. Ketika beliau menafsirkan Quran dengan hadis, kan ada hadisnya tuh. Nah, ketika kita lihat hadisnya ternyata lengkap dengan sanadnya. Oh, berarti ini masuk kategori yang kitab induk. Maka sah kita mengatakan misalnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada rawahu At-Tabari. Nah, begitu. Boleh katakan telah meriwayatkan hadis ini siapa? Imam Tabari. Gitu ya. Nah, jadi dapat dipahami. Contoh misalnya, kalau kitab tafsir, gimana tafsir yang lain? Tafsir yang kesini, kontemporer Ibnu Katsir. Bukan, itu bukan kesini ya. Bukan kitab yang musnadah untuk hadis. Kenapa? Karena ketika mengutip hadis tidak lengkap dengan sanad. Ya. Contoh lagi kitab fikih. Misalnya kitab fikih apa? Hasyiah Bajuri. Itu kitab hadis yang musnadah bukan? Bukan. Ya, kenapa? Karena Imam Bajuri ketika mengutip hadis tanpa menyebutkan sanadnya, langsung aja ke matannya. Tapi kalau kita bacanya kitab fikih Imam Syafi'i, itu kitab hadis musnadah. Ya, kitab hadis apa? Kitab hadis yang menjadi kitab induk. Jadi kalau Imam Syafi'i mengutip hadis dalam kitab fikih, kan kitab fikih. Lengkap beliau dengan sanadnya dari gurunya beliau terus sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kitab induk namanya. Makanya sah kita mengatakan misalnya akhrajahu asy-Syafi'i. Ya, begitu ya. Tapi saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf dari segala kehilafan. Ini adalah apa namanya itu overview, highlight ya, gambaran umum. Ya,
gambaran umum. Wah, ini ada setelah buka kitab Tobari, musnadah Ustadz. Oh, alhamdulillah ya, dibuktikan langsung ternyata. Luar Taib, taib, biasa. alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Eh apa namanya itu? Gambaran kitab-kitab hadis. Allahu Akbar, luas sekali ya ilmu hadis itu. Makanya saya suka bilang begini. Sampai kapan ya beres belajar ilmu hadis dan belajar hadis? Nggak tahu ya akan sampai kapan. Nggak ada ujungnya. Nggak ada Nggak ujungnya. keumuran aja. Nggak akan Ya, keumuran. Ustaz. keumuran. Ya, kita apa namanya, kita lakukan saja yang bisa kita lakukan, yang terbaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.